Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut kajian kita, masuk di posisi ayyubatira ba'duhum liqada'i dainihi mim malihi. Kalau di sebelumnya untuk sesegera mungkin dimakamkan dan tidak pada posisi dipindahkan kepada terlalu jauh, apalagi di luar daerah. Baik, kita masuk yang di sini. Kalau memang sudah nyata-nyata sudah wafat, betul-betul sudah meninggal dunia, dan beberapa hal kemarin sudah kita bahas, termasuk memejamkan matanya dan sebagainya itu ya. Baik. Ayyubatira ba'duhum liqada'i dainihi mim malihi walau ata alaihi kullihi fa illam yakun lahu malun fa'ala dawlati antuk dia anhu in kana jahida fi qada'ihi fa illam taf'al wa tatawwa'a bidzalika ba'duhum jaza. Jadi paling penting Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang itu sudah meninggal dunia, maka utangnya itu harus segera dibayar. Utangnya itu harus segera dibayar. Ya, diambilkan dari hartanya ya. Kemarin dulu sudah kita bahas tentang harta yang harusnya dibayarkan utang itu diantara waris itu. Jadi bersegera untuk keluarganya. Kalau konteksnya mungkin kalau tidak keluarganya juga boleh kaum muslimin, orang lain pun juga boleh. Nanti kita akan lihat hadis Jabir bin Abdillah, ayyubatira ba'duhum liqada'i dainihi mim malihi, supaya sebagian dari mereka manusia itu cepat-cepat untuk melunasi hutangnya mim malihi, dari hartanya yang meninggal. Walau ata alaihi kullahu, atau walaupun dia kemudian membayarkan utang itu secara keseluruhan. Bagaimana kalau memang dia tidak punya utang sama sekali? Lah ini boleh. Fa ilam yakun lahu malun fa'alat daulati. Kalau memang dia betul-betul tidak punya harta, benar-benar tidak punya harta, maka konteksnya fa'alat daulati, lahu malun fa'alat daulati. Daulah itu adalah negara, diambilkan dari Baitul Mal. Kalau memang betul-betul dia memang tidak punya kemampuan untuk hidup.
Tapi karena memang konteksnya kita ini bukan negara Islam, tidak ada Baitul Mal dan seterusnya. Jadi intinya seperti itu, intinya seperti itu. Banyak hadis Rasulullah Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa kalau orang itu meninggal dunia, kemudian dia tidak melunasi utangnya, maka orang ini mahbusun bidaini. Ini padahal cuma 3 dirham. Kalau kita lihat di hadis Sa'id ibni Al-Atwal radhiyallahu anhu, anna akhahu mata wa taraka 300 dirham. Jadi sesungguhnya keluarganya dia, saudaranya dia meninggal dan dia meninggalkan 300 dirham. Dan dia meninggalkan keluarga-keluarga. Maka faratu an unfiqaha ala ayalihi, maka aku itu mengharap untuk menginfakkan atas keluarganya itu. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan qala li Nabi SAW, inna akhaka mahbusun bidaini. Jadi ini kan dia punya 300 berapa? 300 dirham. Dia punya keluarga yang seharusnya keluarga ini kemudian mendapatkan nafkah itu. Tapi perintahnya Nabi Muhammad SAW itu untuk membayar utangnya dulu. Inna akhaka mahbusun bidaini. Sesungguhnya saudaramu itu dia tertahan dengan hutangnya. Maka fathab faqdi, maka pergilah untuk membayar hutangnya untuk dia. Lah ini loh. Dan ternyata tinggal dua berapa? Tinggal 2 dinar. Ternyata tinggal sisa 2 dinar. Dan akhirnya ada seorang wanita yang ngaku-ngaku kalau dia memang punya utang. Punya utang yang laki-laki yang pulang itu, yang mati tadi. Nabi tetap mengatakan. Ini kan setelah itu kan. Faqultu ya Rasulullah qad qadaitu anhu illa dirnaraini ita'at huma imra'atun. Jadi kan 300 dirham diserahkan untuk nyaur utang. Tinggal 2 dirham. Apa tinggal 2 dinar. 2 dinar ini kemudian diaku-aku oleh seorang wanita. Tapi dia tidak mempunyai saksi kalau dia itu sang laki-laki yang meninggal tadi punya hutang kepada dia 2 dinar. Tapi Rasulullah paham tentang masalah itu. Walaisat laha bayyinatun. Maka apa kata Rasulullah? A'tiha fa innaha muqiqqatun. Ya berikan saja itu 2 dinar itu karena memang wanita itu benar. Wanita itu memang punya hak dan wanita itu memang yang punya piutang. 300 dirham habis untuk nyaur utang. Sementara dia tadi punya keluarga. Nah itu loh Pak. Jadi berarti didahulukan mana? Didahulukan utangnya atau keluarganya tadi? Utangnya. Dan itu karena memang konteksnya juga utangnya dia ini diambil dari hartanya dia. Lah nanti akan muncul pertanyaan Pak. Nyaur utangnya itu setelah disolati atau sebelum disolati? Itu menjadi pertanyaan. Memang Rasulullah Muhammad SAW, kita langsung lihat di nomor 3 hadis ini, hampir sama mirip yang hadis-hadis sebelumnya itu. Kita coba diskusi tentang masalah hadis Jabir ini. Nah, ini hadis yang paling sering dibicarakan kalau Rasulullah Muhammad SAW itu tidak mau nyolati orang yang punya utang dan belum disaur. Jenengan amati di dalam hadis dinar, dia di dalam hadis Jabir bin Abdillah ini ya. Dia ini cuman punya utang dinaroin atau dinarani. Dia cuman punya utang 2 dinar Pak. Dia punya utang 2 dinar. Sebelum siapa tadi jenazahnya ini disolati, Nabi itu tanya dulu. Ini di sini Pak. La'alla ala sahibikum dainan. Barangkali teman kamu ini punya utang. Maka para sahabat mengatakan qalu na'am. Qalu na'am. Cuman berapa Pak? Dinarani, cuman 2 dinar. 2 dinar itu kan kalau dalam bahasa kita mungkin ya setitik lah jajannya. 2 dinar itu boleh lah kalau umpamanya kita sebut, kalau 1 dinar kalau boleh kita buat 4 gram, berarti kalau 2 dinar berarti 8 gram.
8 juta mungkin katakanlah begitu. Kalau mungkin kalau emasnya itu di bawah 400.000, di bawah 500.000 atau berapa, cuma 2 dinar. Dia punya utang 2 dinar, Rasulullah tidak mau nyolati. Maka di sini ada kalimat fatakhallafa. Fatakhallafa itu artinya Rasulullah mundur. Beliau itu sudah ada di hadapan jenazah itu. Beliau itu sudah ada di hadapan jenazah itu. Pas ketika mau nyolati, Nabi tanya dulu, barangkali temanmu ini punya utang. Temanmu ini punya utang. Mereka para sahabat bilang, benar ya Rasulullah, dia punya utang 2 dinar ya Rasul. Nabi mundur sambil beliau mengatakan, qala sallu ala sahibikum, wis salatlah kalian atas siapa? Saudara kalian ini. Ini rajulnya tidak disebutkan namanya siapa. Rajulnya namanya siapa? Apakah hadis semacam ini masih bisa dipakai? Namanya hadis majhul. Apakah bisa dipakai? Tapi secara sanad hadis ini sahih dan nanti dikuatkan dengan hadisnya Abu Qatadah itu. Nah, Nabi tidak mau nyolati orang yang punya utang yang dia belum nyaur utang, padahal utangnya cuma 2 dinar. Bagaimana kalau utangnya lebih daripada 2 dinar? Nah, maka faqala lahu rajulun minna yuqalu lahu Abu Qatadah. Maka berkata kepada beliau rajulun, seseorang laki-laki, minna di antara kami, yuqalu lahu Abu Qatadah. Ya, dia itu disebut namanya dengan Abu Qatadah. Qatadah ini Masya Allah orangnya dermawan, sering-sering disebut di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Abu Qatadah ini langsung ngacungkan tangan dan dia mengatakan, ya Rasulullah, huma alayya, huma alayya. Wahai Rasul, 2 dinar tersebut jadi tanggungan saya. Saya yang nyaur 2 dinar itu. Ada orang sekarang begitu, Pak? Ada ya? Oh, tidak ono 2 dinar. Apalagi nanti kalau jenengan itu ngaji kitab Qasasun Nabawi, orang yang utang 1000 dinar tanpa saksi, tanpa penjamin, itu klek-klekan 1000 dinar dikasih begitu saja. Nanti kapan-kapan kita akan bahas kitab itu. Ini belum khatam di Ahmad Yani juga belum khatam. Nah, maka setelah dia Abu Qatadah itu mengatakan huma alayya ya Rasulullah, saya yang nanggung 2 dinar itu, saya yang nanggung, saya yang bayar utangnya ya Rasulullah. Maka faja'ala Rasulullah SAW yaqul huma alayka wa fi malika. Maka Nabi Muhammad SAW itu menjadikan dan berkata, beliau mengatakan huma alayka wa fi malika, 2 dinar itu jadi tanggunganmu dan di dalam hartamu. Wes, berarti utang orang ini lunas. Lah pertanyaannya, Jabir ini melunasinya sesudah ataukah sebelum? Nah, utang yang 2 dinar yang ditanggung oleh Abu Qatadah, Nabi bilang wal mayyitu min huma bari'un, wis iki bebas dari siksa api nerakanya. Baik, kita mengerucut yang bawah. Setelah besoknya itu Rasulullah ketemu sama siapa? Jabir bin Abdillah tadi, itu ya Abu Qatadah, ketemu dengan Abu Qatadah. Tanya beliau itu sama Abu Qatadah di dalam riwayat yang lain. Saya mau rujuk di sini. Faqala ma fa'ala ad-dinarani. Artinya pada posisinya piye keadaannya yang 2 dinar itu gimana? Keadaan yang 2 dinar itu gimana? Nabi bilang qad qadaituhuma ya Rasulullah, sungguh saya sudah menyaur utangnya yang 2 dinar. Maka Nabi bilang al-an hina baradat alaihi jilduhu. Karena Nabi bilang sekarang kulitnya sudah dingin. Kulitnya sudah dingin dari siksa api neraka. Itu artinya, Pak, kalau ada orang mati utangnya belum disaur, di antara siksaannya itu dia ya pewanas.
Ya, di sini kan Nabi bilang barodat alaihi jilduhu, kulitnya itu sekarang sedang dingin karena sudah disauri utangnya. Riwayat ini menunjukkan kalau Abu Qatadah itu nyaurnya setelah Rasulullah sholat. Berarti bolehlah kalau kita nyauri utangnya itu disolati dulu baru disauri. Kalau memakai riwayat Jabir bin Abdillah. Dan ketika umpamanya utang itu tidak disaur, terus tidak disaur, maka otomatis orang ini pun juga terpanggang dengan api nerakanya itu, kulitnya terpanggang itu. Sehingga di sini kan kata saya bilang barodat alaihi jilduhu, kulitnya itu sudah dingin sekarang karena sudah disauri utangnya. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ya, diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi atau Yalisi, Ahmad dengan sanad yang hasan seperti disebut dengan oleh Al-Haythami. Tapi Imam Ad-Dahabi menyebut ini mauquf. Imam Ad-Dahabi ini menyebut mauquf apa mauquf itu. Mauquf itu hanya berhenti pada posisi sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kitab ini Al-Bani membicarakan bahwa yang pertama apa dahadzal hadis anna qada Abi Qatadah lidaini kana ba'da salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam alal mayyit. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Abu Qatadah itu nyaur utangnya setelah sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ini sahih atau tidak? Karena memang pada posisinya faqad shahha an Abi Qatadah nafsahu anna qadahu qabla sholati. Imam Al-Bani menyebut bahwa ada hadis sahih yang menjelaskan dari Abu Qatadah sendiri bahwa Abu Qatadah itu nyaur utangnya qabla sholat, sebelum sholat. Bagaimana cara mengkompromikan ini? Kira-kira yang diambil itu riwayatnya Jabir kah atau riwayatnya Abu Qatadah? Kalau kita mau saklek-saklekan, tentu yang kita ambil itu punyanya Abu Qatadah, karena pelaku untuk menanggung utang dan bayar utang yang 2 dinar itu adalah Abu Qatadah. Itu kan akhirnya Jabir ini akhirnya dikalahkan, dan inilah pendapatnya siapa? Al-Bani. Maka beliau mengatakan fariwayatu Abi Qatadah asahhu min hadisi Jabir. Maka riwayatnya Abu Qatadah itu lebih sahih daripada riwayatnya Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah ini bercerita suatu kejadian, sementara pelaku yang nanggung utang 2 dinar tadi Abu Qatadah. Sementara Abu Qatadah menurut Al-Bani mengaku kalau nyaur utangnya sebelum disolati. Nah, kalau model semacam ini, di samping itu Al-Bani menyebut hadisnya Jabir bin Abdillah ini li'anna fihi Abdullah bin Muhammad bin Uqail. Abdullah bin Uqail. Kalau katanya Abdullah bin Muhammad bin Uqail wa fihi kalamun. Di rawi yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah itu ada rawi namanya Abdullah bin Muhammad bin Uqail. Ini masih terjadi pembicaraan di kalangan para ulama hadis. Jadi memang kalau dalam ini kita sebut dengan naqdu dakhili. Naqdu dakhili itu penelitian sanad hadis. Nah, biasanya begini kan, kalau kita bicara tentang masalah hadis yang kelihatannya bertentangan, itu ada sistem yang namanya al-jam'u. Al-jam'u itu menggabungkan hadis yang sekiranya kelihatannya bertentangan. Tapi kalau memang itu betul-betul tidak bisa dikompromikan, maka memakai sistem tarjih. Mana kira-kira di antara 2 sanad itu yang lebih sahih.
Di antara sanad itu yang lebih sahih. Kalau memang sama-sama sahih, maka baru memakai yang nomor 3, namanya tawakuf. Tawakuf, berhenti sudah. Itu akhirnya menjadi mukhayyar. Mukhayyar itu ya dipilih mana-mana yang boleh diambil dan boleh dilakukan semuanya. Kalau menurut Albani ini yo apa Pak? Kudu sadurunge salat. Kalau menurut Albani itu, ya, menurut Albani. Jadi, kalau sebelum sholat ya susah juga. Kalau sebelum sholat itu juga susah. Maka kita pakai komprominya juga. Para ulama membolehkan dibayarkan sesudah sholat, dengan catatan memang sebelum sholat itu sudah ada kepastian bahwa utang itu dibayarkan. Kayak seperti riwayatnya siapa tadi, Jabir bin Abdillah, Abu Qatadah sudah memastikan diri pasti akan dibayar. Lah kalau sudah seperti itu diperbolehkan, bolehkan. Tapi kalau tidak ada kepastian, nah ini menjadi pertanyaan. Nanti akan muncul fikihnya, jenengan itu masih nyicil sepeda motor, atau nyicil rumah, masih di KPR. Saya tidak akan membicarakan KPR itu riba atau enggak, sudah dowo tambah dowo. Pas ketika jenengan masih nyicil sepeda motor atau mobil atau KPR, ini kan jenengan masih ada tanggungan utang, betul Pak? Kira-kira lepas wong ngono kuwi mati piye? Ya kan? Kalau memang memakai hadis Jabir bin Abdillah, kalau memakai riwayatnya Jabir bin Abdillah, sudah ada kepastian nanti keturunannya itu, anak-anaknya itu nyauri bayari utang secara pasti, maka itu boleh. Seperti di dalam riwayat Jabir bin Abdillah. Tapi kalau jenengan memakai riwayatnya Abu Qatadah, orang itu belas. Gitu loh Pak. Jadi jadi akhirnya kemudian para ulama menyebut bagaimana keadaan itu, ilat hukum dari keadaan cara nyaurnya dan kepastian. Yang terpokok, yang terpenting kepastian utangnya itu loh, dibayar atau ora, dibayar atau tidak. Karena memang nanti di dalam riwayat yang kedua itu sampai ada orang-orang yang nagih terus utangnya itu, dan akhirnya oleh bapaknya. Jadi Jabir bin Abdillah itu punya bapak, meninggalnya pada waktu perang Uhud. Pas ketika perang Uhud itu, ya bapaknya ini masih meninggalkan utang. Nah, akhirnya dibayarkan oleh siapa? Jabir bin Abdillah, tapi nyaur utangnya itu sesudah dimakamkan itu. Jadi riwayat-riwayat semacam itu perlu kita kumpulkan dengan baik, sehingga sampai hari ini saya menyebutkan bahwa memang ada kepastian untuk nyaur utang dari ahli waris atau dari orang lain bahwa utang itu dibayar, maka boleh, silakan disolati. Dan insya Allah itu juga akan bermanfaat untuk orang yang meninggalkan utang. Inilah pentingnya punya anak yang soleh, bukan anak yang toleh. Lain jenengan duwe anak toleh, mung toleh, gak peduli bapak duwe utang apa ora. Makanya Pak Mudin itu ketika mau memberangkatkan jenazah pasti tanya, ya kalau memang nanti punya utang yang kecil, monggo diikhlaskan. Kalau memang hutangnya gede, silakan menghubungi pihak keluarga. Anak yang soleh luar biasa akan segera itu, sesegera mungkin. Tapi anak toleh itu susah. Makanya memang betul kata Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam manusia itu mati, maka semuanya terputus kecuali 3 hal. Ya, di antaranya sedaqatin jariyah, kedua wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu manfaat, kemudian yang ketiga wa waladin shalih. Ayolah kita didik anak-anak kita soleh, itu investasi yang luar biasa itu.
Di samping nanti kalau jenengan meninggal dunia, anak jenengan yang soleh ini selalu mendoakan jenengan, itu pahala akan terus mengalir. Apalagi kalau anak jenengan hafal Al-Quran. Ya, kalau anak jenengan hafal Al-Quran itu Masya Allah, itu investasi jenengan dapat mahkota menurut Rasulullah Muhammad SAW. Pas ketika ada seorang itu di yaumul qiyamah dikasih mahkota, yang kata Rasulullah, yuksata janmin nurin wa du'u kadu isyamsi. Dia itu diberikan mahkota yang cahayanya itu seperti cahaya matahari. Wa yuksa kullatain, dan dia kemudian diberikan jubah dua. Orang ini langsung tanya, ini dari mana saya kok dapat jubah seperti ini? Dari mana saya kok dapat mahkota semacam ini? Maka kemudian dijawab, min akhdi waladikuma Al-Quran. Ya, min akhdi waladikuma Al-Quran itu artinya kamu dapat mahkota seperti ini, dapat dua jubah seperti ini, kebesaran semacam ini, karena anakmu itu ahli Al-Quran, ahli mengamalkan Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran. Berbahagialah jenengan kalau punya anak yang ahli Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Di sini sudah ada pondok tahfidz, ngapain kita ragu-ragu? Ndak usah bingung tentang masalah duniawi. Engko akhirnya langsung ngomong ini, lah anakku tak pondok engko kerja apa katene, engko kate mangan apa. Itu barometer orang jahil. Nah, barometer orang jahiliyah itu. Hanya mengukur kesuksesan itu dari kerja yang baik dan uang yang banyak. Itu jahil. Bahasa Jawa nih, jahil itu apa? Bodoh. Itu jangan sampai mengatakan begitu. Lah anakku ngaji ngapal Al-Quran kate kerja apa mangan apa. Nah itu keliru orang berpikir semacam itu. Coba lihat orang-orang Bani Abbasiyah, Bani Umayyah pada waktu itu. Siapa yang tidak kenal dengan Al-Khwarizmi yang ahli astronomi? Siapa yang tidak kenal dengan Al-Biruni? Tidak kenal dengan Ibnu Sina, tidak kenal dengan Ibnu Rushd, ya, dan sebagainya, termasuk yang menemukan angka nol, yang menemukan algoritma, namanya algoritma, yang menemukan siapa? Orang Islam. Makanya saya sepakat dengan Pak Habibie, bolehlah anak kita itu otaknya Jerman, cerdas, tapi hatinya tetap Mekah, ya, ilmu pengetahuannya bagus, Al-Qurannya hafal. Dua-duanya kita ambil pelan-pelan. Nah itu, jadi ketika kita punya anak soleh, ketika bapaknya meninggal, di samping dia akan segera untuk nyauri utangnya, dia akan juga senantiasa mendoakan orang tuanya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita anak-anak yang soleh ya. Baik, jadi kita memakai siapa? Riwayatnya Jabir bin Abdillah, yang termasuk Jabir bin Abdillah ini pun juga membayar hutangnya ketika bapaknya juga sudah meninggal. Baik, kita lanjutkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita memahami pakai kias. Sehingga kalau memakai kias nanti muncul hadiah pahala. Kias yang bagaimana toh? Gini loh. Tadi itu Abu Qatadah nyauri utangnya seseorang 2 dinar. Padahal Abu Qatadah itu bukan apa-apanya. Dan itu nyampe. Dan Rasulullah akhirnya mau sholati. Apakah hadis ini harus dikiaskan dengan orang lain yang tidak ada hubungan dengan saudara yang ngirimkan hadiah pahala? Aku tak mau Al-Fatihah tak kirim ke si fulan. Apakah boleh memakai hadisnya Abu Qatadah tadi, hadisnya Jabir tadi itu? Ini dibahas oleh Albani. Wes. Nanti sing biasa ngirim-ngirim pahala, coba renungkan hadis ini, diskusi ini. Aku lek nyampe nang ngene kudu hati-hati. Makane ngomongku ora koyo bewanter koyo khotbah Jumat winginane. Tak kalem karena memang isine ya penuh furu'iyah, khilafiyah, kontroversial. Lek khotbah Jumat wingi tak gietno ae. Ben itu ya. Karena ini kadang-kala memang berkenaan dengan masalah yang spesifik, berkenaan dengan masalah yang mungkin ono sing tersinggung dan sebagainya.
Ya. Afadat hadhil ahadisu annal mayyita yang tabi'u bi qada'i daini anhu. Ya, hadis ini memberikan faidah Bapak Ibu, sesungguhnya mayit itu mendapatkan manfaat dari disaurkannya utang untuk dia. Walaupun yang nyaur utang itu bukan anak kandung. Jadi nyaur utang untuk orang yang selain orang menyaur utang kepada selain orang tua kandung itu boleh dan punya manfaat kepada orang yang mati yang punya utang. Makanya di sini disebut walau kana min ghairi waladihi, walaupun dia itu bukan anaknya, wa annal qada ayarfa'u al-adaba, dan nyauran utang itu bisa mengangkat azabnya dari mayit tersebut. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka ini termasuk bagian daripada pengkhususan fahiya min jumlatil mukhassasati li umuli qouli ta'ala liqaulihi tabaraka wa ta'ala wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Coba kita bahas sedikit tentang masalah al-am wal khas. Wal-am wal khas. Begini. Kalimat wa alaysa lil insani illa ma sa'a itu mempunyai makna bahwa seseorang itu tidak bisa mendapatkan apapun ketika dia sudah mati, apalagi kecuali dengan apa yang dia usahakan. Otomatis ini kan katanya ini namanya am, Pak, namanya. Kalimatnya umum. Kalau kita hanya menggunakan umum ini, maka hadisnya Jabir, hadisnya Abu Qatadah harus ditolak semua. Harus ditolak semua. Makanya berkenaan dengan manfaat kepada orang yang mati, itu kan nanti ada beberapa hal. Pendapat yang pertama itu semuanya tidak nyampe. Meskipun dia anaknya atau bukan anaknya, tidak sampai. Karena mengambil keumuman ayat ini, dan ketika dia memahami hadis yang sifatnya ahad, tidak boleh mentaksiskan yang umumnya ayat. Kalau ada orang yang dohiriyah semacam ini, dia menganggap bahwa hadis ahad, apa hadis ahad? Nanti kan ada hadis mutawatir, ada hadis masyhur, ada hadis ahad. Kalau hadis ahad itu setidak-tidaknya perawinya 1 atau 2 gitu, untuk sanadnya itu. Hadis ahad dia mengatakan kalau dia tidak membolehkan hadis ahad itu sebagai mentaksis, mengkhususkan sesuatu yang umum, maka yang dipakai yang umum, maka hadis itu dibuang semua. Sehingga pendapat pertama ini akan mengatakan apapun itu dari siapapun, entah dari anaknya atau orang lain, tidak masuk, tidak nyampe kepada yang mati. Ini pakai itu. Pendapat yang kedua, ya, nyampe tapi hanya orang-orang tertentu yang disebutkan di dalam hadis. Ya, contoh, kalau untuk badal haji, bagi orang yang memahami bahwa taksis itu hanya memakai yang ditunjukkan oleh Nabi, terpahami gitu Pak? Karena di dalam riwayat Muslim itu yang membadalkan haji hanya anak kandung. Tidak ada riwayat yang selain anak kandung. Kalau bagi orang yang memahami taksis itu hanya untuk yang disebutkan oleh Rasulullah, maka berarti badal haji selain anak kandung tidak bisa. Ya. Atau nyaur utang semacam ini. Kalau tidak ada riwayat bahwa Abu Qatadah itu nyauri utang orang yang tadi meninggal, maka hukumnya nyaur utang kepada orang mati tidak boleh. Tapi kan ada hadisnya, maka berarti boleh. Itu namanya mukhassis, mengkhususkan yang umum. Jadi laisa lil insani illa ma sa'a itu dikhususkan
dikhususkan, ya kan, dikhususkan oleh riwayat yang ditunjuk oleh Rasulullah, sementara sanadnya sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Lah pendapat yang ketiga itu pakai kias, memakai esensi. Jadi ketika nyaur utang, termasuk ada seorang anak yang puasa untuk ibunya, termasuk ada seorang anak kandung yang bersedekah untuk ibunya yang sudah mati, pakai kias. Esensinya bukan anak kandungnya, tapi esensinya nyampe atau enggak dari orang yang ngasih sedekah. Sehingga pendapat ketiga ini yang memakai model kias semacam itu, maka siapapun itu memberikan hadiah pahala boleh. Akhirnya di masyarakat yang berkembang nomor 3. Clear ya Pak? Jenengan Pak yang mana biasanya? Kalau saya pendapat yang kedua itu yang lebih rajih. Pendapat yang kedua itu rajih. Karena untuk mengkhususkan keumuman ayat harus memakai dalil. Sehingga kalau untuk memakai kias juntrungannya nanti jadi renovasi, inovasi di dalam masalah agama yang sebenarnya itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi kemudian dilakukan dengan dalil, pakai dalil, tapi dalilnya itu sebenarnya pakai apa tadi? Kias. Ya contohnya ini. Makanya dibahas di sini kan Pak ya. Walakinnal qada'a anhu syai'un wa tasadduqu anhu syai'un akhar. Yes, ayo wis rada kenceng titik. Tetapi yang namanya nyaur utang, ya, walakinnal qada'a anhu syai'un wal tasadduqu anhu syai'un akhar. Tetapi nyaur utang untuk mayit itu sesuatu, dan bersedekah untuk orang yang mati itu sesuatu yang lain. Jadi kalau di dalam kitab ini antara nyaur utang dengan sedekah itu jangan disamakan. Kalau umpamanya nyaur utang dengan sedekah itu disamakan, nanti akhirnya ada orang yang selain anak kandung bersedekah atas nama orang yang mati yang sudah meninggal dunia dan dianggap nyampe. Kalau Nasiruddin Albani mendiskusikan nyaur utang sama sedekah itu beda. Sama dengan konteksnya, sedekah dari anak kandung dengan sedekah dari orang lain itu sesuatu yang berbeda. Makanya tadi di pendapat yang nomor 2, kayak batal haji itu hanya nyampe dari anak kandung, sedekah itu hanya nyampe dari anak kandung, puasa itu nyampe hanya dari anak kandung. Riwayatnya Muslim itu semuanya menyebut anak kandung. Kalau memakai pendapat kedua, ya taksis inilah, ya kan, taksis mengkhususkan keumuman ayat itu harus ada dalil. Ketika tidak ada dalil, kita tidak boleh mengkhususkan dengan logika kita, dengan akal kita, dan dengan kias. Itu loh Pak maksudnya Pak. Makanya ya antara ormas A dengan ormas B berbeda. Ketika ormas A lebih cenderung kepada konteks kias tadi itu, dengan yang ini tidak mau pakai kias, beda. Beda toh ya sudah. Jenengan mana kira-kira? Kalau saya mengarahkan kepada jenengan, ketika memang itu pakai kias dalam masalah ibadah, nanti akhirnya jangan. Apalagi kalau Rasulullah dan para sahabat tidak mencontohkannya. Itu loh, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Saya pakai bahasa-bahasa yang isyarah-isyarah seperti ini saja. Jangan pasti paham lah maksud saya itu. Ya, jangan pasti paham. Yes. Jadi antara nyaur utang dengan bersedekah itu sesuatu yang berbeda. Abu Qatadah nyaur utang untuk orang lain
yang bukan siapa-siapa nyampe, kalau itu dipahami sebagai sodako, wis jadi cocokologi akhirnya. Ya, jenengan sepakat nggak dengan kata-katanya Imam Albani begini? Sodako sama nyaur utang itu sesuatu yang berbeda atau sama? Beda apa sama? Beda ya. Oh, ya wis. Maka fa innahu akhassu min tasadduqi, maka sesungguhnya nyaur utang itu lebih khusus daripada daripada sodako. Nyaur utang itu lebih khusus daripada sodako. Ini yang dijadi pertanyaan Nasiruddin Albani tentang hadiah pahala kepada orang yang sudah mati, yang pemahamannya itu dianggap seperti Abu Qatadah tadi itu, karena menyamakan antara utang dengan sodako. Kita lihat di sini. Kalau nanti ada yang punya kitabnya silahkan dibaca dengan baik. Dan kalau ngaji seperti ini letakkan semua bendera. Kalau ngaji model begini letakkan semua bendera. Nah, kalau jenengan ngaji model ini, jenengan setiap megang bendera ini jenengan, wis mesti bantah aku, mesti bantah aku. Kita bahas kitabnya ini. Wong sing njaluk kitab iki yo dudu aku. Baik ya. Wa qad naqala ba'duhum al-ijma'a ala wusuli shadaqati ilal mayyiti mutlaqan. Iki tenanan model begini nih ya. Coba kita artikan sedikit. Sungguh telah menukil sebagian para ulama al-ijma'a tentang masalah ijma' ala wusulis shadaqati ilal mayyiti mutlaqan, atas nyampeknya sedekah kepada orang yang mati mutlakon, secara mutlak, baik dari anaknya ataupun dari orang lain. Ya, kita menantang betul semacam itu ya. Jangan pernah membaca semacam ini? Belum. Ada orang yang ngaku-ngaku bahwa ijma' kalau sodakoh itu nyampe kepada orang yang mati secara mutlak, baik dari anak kandung ataupun selain anak kandung. Fa in sahha dzalika fihi, maka jika sah yang demikian itu di dalam hadis, wa illa, dan kecuali fal ahadisu, ya gigi coba wa illa fal ahadisu allati waradat fi tasadduqi anhu innama muriduha fi sadaqatil waladi anil walidaini. Intinya Syekh Nasiruddin Albani yang meneliti, tidak pernah ditemukan para sahabat bersodakoh kepada orang yang mati yang selain ibunya atau bapaknya. Karena di sini disampaikan innama muriduha fi sadaqatil waladi anil walidaini. Saya biru-birukan ini. Apa itu Pak? Al walad itu anak, anil walidain kepada kedua orang tua. Maka Nasiruddin Albani cuma bilang tidak pernah ditemukan hadis-hadis tentang masalah sodakoh dari orang lain kepada orang lain yang sudah mati. Yang ditemukan adalah anak kepada kedua orang tua. Ketika memakai pendapat yang nomor 2 yang tadi saya sebutkan, bahwa namanya mukhassis, mengkhususkan keumuman ayat, itu hanya didapat dari dalil. Kalau tidak ada dalil, maka ayat yang umum tetap pada konteks keumumannya. Berarti juga tidak boleh mengkhususkan ayat yang umum dengan pakai qiyas, analogi. Ini loh, makanya disebut di sini ya, wa huwa min kasbihima binasil hadis, dan dia itu termasuk
usaha dari kedua orang tua dengan nasnya hadis. Kalau ada anak kandung yang bersodakoh untuk bapak ibunya, itu pada dasarnya adalah hasil amalnya kedua orang tua yang mendidik anaknya jadi soleh, sehingga tidak bertentangan dengan idza mata ibnu adam in qata amaluhu ila bin salasin tadi itu. Tapi fala yajuzu qiyasul gharib, maka tidak boleh kiasnya gharib, orang lain. Tidak boleh dikiaskan anak kandung, tidak boleh dikiaskan orang lain, gitu loh maksudnya Albani itu. Oke, jenengan berarti kalau membahas semacam ini berarti sedekah untuk orang lain itu nyampe enggak? Termasuk jenengan nyampaikan, aku tak mau coba, mohon maaf ini di syuting ya, ben gitu. Aku tak mau Al-Fatihah tak nyampe kepada orang mati. Kalau pakai diskusi model gini nyampe enggak? Kalau dari anak kandung, karena riwayatnya itu yang ada cuma dari anak ke bapak ibu. Kalau selain bapak ibu tidak ada riwayat. Karena tidak ada riwayat, maka yang boleh untuk menjadi mentaksis mukhasis itu hanyalah yang ada dalilnya. Sehingga di sini harus dibedakan. Li'annahu qiyasun ma'al fariqi kama huwa dhahir la qiyasu shadaqati 'alal qada. Maka sesungguhnya kias bersama ada perbedaan itu sudah jelas, ndak iso. Dan tidak ada kias, tidak ada pengkiasan sedekah atas nyaur utang. Clear ya? Habis ini diskusi, monggo silakan. Adzan dulu.
Oke, ada yang ditambahkan dari keterangan saya, monggo. Anak mantu ini nyampe apa ora? Anak mantu itu termasuk golongan gharib ataukah anak kandung? Jadi ada istilah waladun, waladun sholihin, waladun sholihin yada'ulah, dan ada istilah gharib. Jadi begini Pak, itu kembali kepada tata cara istinbatul ahkam dari yang saya sebutkan tadi sejak awal. Jadi kan ada, saya ulang lagi supaya lebih jelas lagi. Saya tidak bermaksud untuk membuat syubhat, enggak. Tapi ini saya menyampaikan tata cara istinbatul ahkam yang berkembang di masyarakat. Dan kemudian nanti kita akan mengambil mana yang sekiranya sesuai dengan istinbat yang sahih, yang kuat, seperti yang kita diskusikan di awal. Berkenaan dengan masalah sampai atau tidaknya tadi itu, ayat yang selalu dipakai kan laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak akan mendapatkan apa-apa, ini loh, tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang dia usahakan, apa yang dia amalkan. Ini umum. Nah, maka untuk bisa keluar dari keumum ini, maka otomatis nanti ada istilah mukhassis. Mukhassis itu dalil yang mengkhususkan keumuman ayat. Kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka tetap ada keumumannya. Berarti dari siapapun, anak atau orang lain tidak nyampe. Itu kalau kita tidak melihat kepada mukhasisnya. Ya, Pak. Ternyata ayat ini ada mukhasisnya. Cuman bedanya nanti, apakah boleh ayat itu ditaksiskan dengan hadis yang ahad sifatnya. Cuman itu saja. Maka mengerucut pada pendapat yang pertama. Tadi saya bilang ada pendapat yang pertama yang tidak membolehkan mentaksis keumuman ayat dengan hadis yang ahad. Ketika memang pendapat pertama ini tidak membolehkan mentaksiskan ayat yang umum, maka berarti baik anak kandung atau apalagi orang lain tidak nyampe. Ini madzhab Dhahiriyah biasanya, tekstualis. Pendapat yang nomor dua menyepakati, menyetujui kalau taksis itu boleh diambil dari hadis, meskipun riwayatannya adalah ahad bukan mutawatir. Ya, jadi pendapat yang kedua ini hanya akan mengerucut kepada dalil yang memang disebutkan Nabi, dan itu dianggap sebagai mukhassis, yang mengkhususkan. Yang ternyata hadis-hadis yang mengkhususkan untuk nyampe kepada yang mati itu hanya dari anak kandung. Sementara Abu Qatadah tadi itu nyaur utang kepada selain keluarganya, itu bukan sedekah, karena ada perbedaan antara nyaur utang dengan sedekah. Nah, itu pendapat kedua, akhirnya yang nyampe cuma dari anak kandung. Sementara pendapat yang ketiga itu membolehkan kias. Jadi membolehkan taksis, mengkhususkan keumuman ayat, sekaligus juga pakai kias. Sehingga hadisnya Abu Qatadah tadi itu dikiaskan dengan sedekah. Sehingga ketika memakai taksis yang hadis ahad sekaligus memakai kias, akhirnya muncul pendapat dari siapapun.
Tidak hanya dari anak, tapi dari orang lain pun juga nyampe. Kalau saya jawab pertanyaan jenengan pakai pendapat ketiga, ya nyampe. Tapi kalau saya menjawabnya pakai pendapat yang kedua, nggak nyampe. Lah muncul sekarang, kita kan juga harus punya prinsip. Mana yang kita ambil? Kalau saya lihat Rasulullah, lihat para sahabat. Bagaimana Rasulullah memahami, para sahabat memahami. Ada tidak para sahabat itu yang macam-macam kita sampaikan kepada yang mati? Ada? Tidak ada. Sehingga ambillah yang pendapat, saya mengarahkan ambillah pendapat yang nomor 2. Enteng bahwa berarti kalau pakai pendapat yang nomor 2 berarti tidak wis ngono wae. Kalau mendoakan beda antara mendoakan dan mengirimkan. Kalau untuk mendoakan semua orang bisa, tapi yang kita bicarakan kali ini adalah ngirim pahala. Itu yang kita bicarakan, itu ngirim pahala. Tapi kalau untuk doa, siapapun mendoakan orang lain nyampe, gitu loh ya. Nah, kalau untuk masalah berdoa untuk orang yang mati itu dianjurkan semua. Tata caranya nanti menjadi pertanyaan. Tata cara dungone piye? Wis dawa ta, Bang. Wis nanti kita akan ketemu di halaman-halaman berikutnya. Wis pokoknya benderane ojo digawe dhisik dari gini. Ya. Kita benderane cepet sing NU deken NU dhisik. Sing Muhammadiyah deken Muhammadiyah dhisik. Salafi deken Salafi ini dhisik iki. Wis kene netral dhisik iki ngomong sepian. Nanti kalau kita ngomong aku itu Salafi ya, itu tadi mental kabeh. Apalagi kalau muncul wis luwe hebat ustadzku daripada dia kok. Apalagi ngomong ustadz Subhat wis tambah mental kabeh. Clear ya Pak ya? Wes jangan sama pendapat yang mana? Saya arahkan pendapat yang kedua. Istimbatul ahkam yang nomor 2 yang mendekati para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga kalau kita pakai pendapat yang nomor 3 Pak, inovasi di dalam agama nanti semakin subur gitu loh. Inovasi tiada henti nanti akhirnya seperti itu. Cukup ya Pak? Bedakan antara mendoakan dengan mengirim. Mudah-mudahan bermanfaat. Wis, ngono ae wis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.